Apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para... Pernyataan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan kini tengah hangat diperbincangkan usai dirinya berseloroh bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo dapat dimasak saja. Pernah nggak sih kalian berpikir, ini pemerintah pada kenapa sih? Kenapa pada blunder semua dah? Tidak hanya dalam mengambil kebijakan, akan tetapi dalam menanggapi polemik dan kritik, ternyata juga kurang bijak. Banyak sekali pernyataan yang kurang pantas justru keluar dari para pejabat, seperti ndasmu, bacot, kampungan, hingga anjing menggonggong. Dalam video kali ini, saya akan merangkum berbagai gaya komunikasi para pejabat yang seharusnya tak keluar dari mulut mereka. Dan inilah Suara Jaka, episode Krisis Komunikasi dalam Oligarki. Dalam daftar pertama, langsung saya sertakan sang kepala negara, yakni Presiden Prabowo Subianto, yang pernah mengatakan kata ndasmu ketika beliau berpidato dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 15 Februari 2025 lalu. Ucapan itu ia lontarkan ketika menanggapi kritik masyarakat terkait cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahannya. Walaupun ucapan itu pelan, akan tetapi tetap terdengar dengan jelas dan disambut tawa oleh para hadirin yang hadir pada saat itu. Sebenarnya hal ini tidaklah mengejutkan, karena pada masa kampanye, Presiden Prabowo juga pernah mengatakan ndasmu di hadapan para pendukungnya untuk menanggapi berbagai kritik terkait etika dalam proses pencalonan wakil presidennya, yakni Gibran Rakabuming Raka. Ketika itu, Prabowo dengan lantang mengatakan ndasmu etik dan disambut meriah oleh para pendukungnya. Jadi, tidak heran jika kata-kata yang sebenarnya kurang pantas tersebut kembali diucapkan. Ya, semoga saja kita diberi kekuatan untuk mendengarkan kata-kata yang kurang elok dalam 5 tahun ke depan. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Yang selanjutnya sebenarnya bukanlah kata-kata kasar yang dilontarkan, namun solusi yang rasanya kok kurang pas ya sebenarnya ya. Hal ini terjadi ketika Presiden Prabowo berbicara terkait inflasi dalam sidang kabinet paripurna untuk persiapan Idul Fitri 2025 pada Jumat 21 Maret 2025 kemarin. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada beberapa harga bahan pangan yang naik termasuk cabai rawit. Setelah itu, beliau memberikan saran kepada masyarakat untuk jangan terlalu banyak makan pedas dan membandingkan dengan kesehatannya saat ini. Tentu saja, saran tersebut langsung menuai berbagai kritik dari masyarakat karena saran itu tidak relevan dengan naik turunnya harga cabai di pasaran. Bahkan, dalam acara Midnight Live Metro TV juga tak mau ketinggalan untuk menanggapi saran tersebut dengan diselipi jokes-jokes yang sangat ciamik. Kalau harga rumah mahal, mungkin kita akan disarankan untuk ngepang saja. Sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Lalu ada diksi kampungan yang dilontarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, ketika merespon kritik warga terkait revisi Undang-Undang TNI. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa diskusi revisi UU TNI tidak usah ramai bikin ribut di media.
Tak perlu mengatakan akan kembali ke masa Orde Baru atau tentara hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurutnya, otak-otak seperti itu kampungan. Itu saja. Jadi gak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu Orde Baru lah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Sebenarnya kami tidaklah terkejut dengan tanggapan seperti itu. Karena seperti dugaan kami dalam episode sebelumnya, bahwa diskusi merupakan hal lumrah bahkan wajib dalam sistem demokrasi. Karena negara demokrasi haruslah transparan, sangat berbeda dengan militer yang hierarkis dan tertutup. Menurut kami, ruang diskusi justru menunjukkan iklim demokrasi yang sehat karena suara masyarakat dapat terserap. Dan tentu saja ini bukanlah kampungan. Selanjutnya ada diksi bacot. Ya, Anda tidak salah dengar, bacot. Diksi ini mungkin seringkali kita dengar, akan tetapi hanya di media sosial ataupun diskusi warung kopi semata. Tidak mungkin Anda melontarkan diksi tersebut ke dalam forum diskusi resmi. Akan tetapi, wakil rakyat, dewan terhormat, menggunakan diksi tersebut ketika rapat di dalam gedung parlemen. Diksi itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, ketika menyerang Ahok, yakni mantan komisaris utama PT Pertamina saat dengar pendapat dengan Pertamina beserta stakeholdingnya. Dengan lantang, Andre Rosiade mengatakan, Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki, bapak-bapak. Oke, diksi yang digunakan cukup boros ya. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Yang selanjutnya, ini sebenarnya sangat-sangat jamik. Karena gaya komunikasi ini dilontarkan oleh pejabat kantor komunikasi kepresidenan. Akhir-akhir ini kita digegerkan oleh media Tempo yang mendapatkan teror kiriman kepala babi di kantor mereka. Banyak sekali pihak yang mendukung Tempo dan turun mendiskusikan siapakah pengirim kepala babi tersebut. Kepala kantor komunikasi kepresidenan, yakni Hasan Nasbi, juga turut merespon teror tersebut. Akan tetapi, seolah menyepelekannya dengan mengatakan sudah dimasak saja. Aduh. Kepala kantor komunikasi loh. Komentar tersebut pun langsung mendapatkan kritik keras dari masyarakat dan meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa Hasan Nasbi tak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat sipil. Pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Anggapan jadi ancaman pembunuhan. Hasan Nasbi pun mengklarifikasi pernyataannya dan mengatakan bahwa jangan sampai kita ikut membesar-besarkan ketakutan, karena ketakutan itulah target si peneror. Dan menurutnya, cara paling tepat untuk mengecilkan peneror yakni dengan memasaknya saja. Bahkan di sini klarifikasinya saja tidak membantu sama sekali. Jika kami boleh saran, mungkin Bapak Hasan Nasbi yang sangat terhormat bisa membantu Tempo untuk mengusut siapakah peneror itu, agar teror serupa tidak terjadi lagi. Atau seminimal mungkin hanya berucap mengutuk aksi teror tersebut. Tapi ini hanya sebatas saran saja. Tentu kami ingin yang terbaik untuk kantor komunikasi kepresidenan agar dapat menyampaikan komunikasi dengan baik. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita kumpas ketika membahas komunikasi para pejabat. Karena setiap hari ada saja ungkapan blunder yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kita selalu diajarkan bahwa ada adab di atas ilmu. Tapi sebelum para pejabat menunjukkan ilmunya, apakah sudah tercermin dari adabnya?
Monggo, Anda saja yang menilai. Izinkan kami mengutip dari pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, yakni Erlangga Pribadi Kusman. Ia mengatakan bahwa seorang negarawan adalah figur yang meletakkan prinsip-prinsip etika republik atau kepantasan politik bersendikan pada prinsip republikanisme dalam laku bernegara. Apakah para negarawan yang sering kita lihat sudah menunjukkan etika-etika tersebut dalam laku mereka ketika bernegara? Lagi-lagi silakan Anda sendiri yang menilai. Sekian dari kami, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 2025 bagi semua masyarakat Indonesia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Suara Caka episode berikutnya.